Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya akan merangkum film yang berjudul Sleeping with Other People. Film yang bergenre komedi romantis asal Amerika Serikat ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Leslie Headland. Film ini menceritakan tentang seorang playboy dan wanita yang haus ingin digenjot yang bertahun-tahun setelah hubungan seksual pertama mereka berpisah, lalu dipertemukan kembali dan kini keduanya mencoba untuk menjalin persahabatan dalam perselingkuhan. Dan keduanya saling gengsi untuk mengungkapkan perasaannya. So, tanpa lama-lama kita rangkum aja filmnya. Film dibuka dengan suasana heboh oleh gadis yang sedang marah-marah di sebuah asrama. Hal itu membuat semua orang di asrama risih. Bahkan gadis ini hampir mau diusir sama security di sana karena saking mengganggunya. Saat mau diusir, tiba-tiba ada pria yang menghampirinya dan mengaku kalau ia adalah temannya. Dan gadis ini pun gak jadi diusir. Tentu si cewek yang lagi setengah teler itu senang-senang aja udah ditolongin. Lalu mereka pun masuk ke kamar si pria. Dan dari sini mereka pun mulai berkenalan. Wanita itu bernama Lenny dan si pria yang bernama Jack. Setelah mereka sedikit PDKT, Lenny mengakui bahwa keributan tadi, ia ingin banget bercocok tanam bersama temannya. Namun tidak ada respon yang membuatnya kesal. Jack yang mengetahuinya terkejut. Padahal, Jack adalah pemain juga yang lagi berpura-pura polos di depan Lenny. Di sini Jack mengatakan kalau pria yang ingin bercocok tanam bersama Lenny itu tidaklah hebat, melainkan dirinya lah satu-satunya pria yang hebat di asrama ini. Lenny yang mendengarnya merasa ragu. Lalu scene pun berpindah di atap gedung yang sedang ngobrol bareng. Dari obrolan ini, terlihat membuat mereka menjadi dekat satu sama lain. Lenny yang ngambek marah-marah tadi, kini menjadi lebih ceria karena candaan Jack yang begitu lucu. Shocked, I'm shocked, you're so cute. Why are you giving me shit? Hingga waktu pun berlalu, tiba-tiba hawa nafsu mereka meningkat. Lalu adegan pembuahan pun tak sengaja terjadi. 15 tahun pun berlalu. Lenny kini sudah mempunyai hidup baru serta pacar yang baru. Di sebuah restoran mewah, Lenny dan pacarnya sedang makan malam bersama. Hingga Lenny pun bercerita bahwa dirinya telah berselingkuh sebanyak 16 kali. 16? Tentu saja hal itu membuat si pacar marah, lalu mempermalukan Lenny di depan banyak orang. Hal tersebut membuat Lenny galau. Lalu Lenny menghubungi mantannya yang bernama Matthew untuk mengobati rasa galaunya. Dan di sini Matthew meminta Lenny untuk datang ke kantornya esok hari. Melihat pesan dari Matthew, seketika mood Lenny pun membaik. Saat mau keluar, tiba-tiba Lenny bertemu dengan Jack, orang yang pernah seranjang bareng dengan Lenny 15 tahun yang lalu. Di sana mereka bercakap dan bercerita bagaimana waktu berlalu begitu cepat. Oh yeah, kids. Great. Kindergarten. Alright. Setelah basa-basi, mereka pun bertukar nomor WA lalu berpamitan. Esok harinya, terlihat Jack sedang rapat di kantornya. Namun Jack ternyata sudah lama menyimpan rasa dengan bosnya dan ingin mengajaknya berkencan. Tapi sayang ajakan dari Jack ditolak oleh bosnya karena tidak sesuai kriterianya. Di sisi lain, Lenny mendatangi kantor mantannya yang bernama Matthew itu, yang ternyata seorang dokter terapis. Lalu si Matthew ini langsung mengatakan bahwa hubungan ini harus segera berakhir, karena dirinya akan melaksanakan pernikahan dengan wanita lain. Hal itu membuat Lenny sakit hati dan merasa seperti dibuang begitu saja. Namun si Matthew ini tahu apa yang diinginkan oleh Lenny. Maka dari itu, sebagai salam perpisahan, si Matthew langsung menggenjot Lenny untuk terakhir kalinya. Sangat nikmat sekali, aduhai. Setelah selesai digenjot, tapi sayang raut muka Lenny masih merasakan kesedihan yang tak terhapuskan. Karena dirinya sudah ditinggalkan pacar dan kehilangan pula selingkuhannya. Maka dari itu temannya Lenny menyarankan untuk pergi berkencan dengan Jack. Tiba di malam hari,
Lenny terlihat sedang berkencan dengan Jack. Di sini Jack senang-senang aja karena lagi deket sama cewek yang lumayan cakep. Tapi sayang, Jack hanya dijadikan bahan pelampiasan aja oleh Lenny yang sedang sedih ini. Tapi anehnya, di sini Jack bisa membuat Lenny tertawa dan senyum-senyum sendiri. Setelah momen makan, malam pun diakhiri dengan bahagia serta canda tawa bersama. Yeah, I mean. Dick in a mousetrap. Yikes! What is that? Oh! That's awful. Minggu-minggu mereka pun dilalui dengan kehidupan masing-masing. Lenny sibuk menjadi guru TK, dan Jack sibuk kerja di kantor. Tapi anehnya, Lenny dan Jack saling bertukar kabar layaknya lagi orang PDKT. Hingga pada suatu waktu, Lenny yang sedang duduk santai di bangku taman ini tidak sengaja melihat seorang pria yang ia kenal. Dan ternyata itu adalah Matthew, selingkuhannya yang sangat ia cintai. Lenny pun mencoba mengejarnya, tapi sayang semakin dikejar, Matthew semakin menjauh yang membuat asma Lenny menjadi kambuh. Lalu Lenny menghubungi Jack untuk meminta menemani dirinya. Jack yang lugu itu mau-mau aja dan mereka kembali berkencan berdua. Bahkan sampai Lenny mulai menunjukkan bodinya yang membuat Jack menjadi segar. Karena momen itu, mereka pun menjadi sangat dekat dan mereka juga sudah tinggal serumah. Namun Lenny pun jujur kepada Jack bahwa dirinya masih bersedih dan belum bisa move on dari mantannya. Dan karena Jack merupakan seorang lelaki dewasa, dirinya tak marah sama sekali. Bahkan Jack juga mendukung Lenny untuk bisa move on dari mantannya. Keesokan harinya, terlihat Jack sedang curhat dengan sahabatnya tentang Lenny. Lalu sahabatnya mengatakan bahwa Jack sedang dipermainkan. Oleh karena itu, sahabatnya meminta Lenny untuk datang di pestanya esok hari. Ia pun bermaksud untuk mengetesnya. Akhirnya Jack pun mengajak Lenny untuk datang ke pesta temannya. Namun awalnya Lenny menolak, karena Lenny menganggap Jack hanya sebagai teman baik dan bukan teman kencan. Setelah diajak naik kapal yang romantis, akhirnya Lenny pun mau diajak oleh Jack. Lalu esok harinya, tibalah mereka di pesta sahabatnya Jack. Namun ternyata itu adalah pesta ulang tahun anak kecil. Awalnya Lenny dan Jack ini merasa bingung. Tapi lama-lama akhirnya mereka menikmati pesta di sana. Dan konyolnya, Lenny membuka bajunya dan menari bersama para bocil di sana. Jack yang melihatnya terpukau melihat tubuh Lenny yang seksi itu. Hingga akhirnya datang pria kaya raya dan menghampiri Lenny. Pria itu langsung to the point bahwa dirinya tertarik pada tubuh Lenny dan langsung ingin menyewanya. Lalu si pria itu langsung memberikan kartu namanya. Dan bodohnya, si Lenny langsung jatuh hati yang mendengar bahwa pria itu punya banyak duit. Hingga tiba akhirnya Lenny pun berkencan dengan pria tersebut. Tentu Lenny yang dasarnya suka sama om-om ini senang-senang aja dengerin ceritanya. Setelah makan malam selesai, mereka yang baru aja kenalan langsung melakukan adegan cocok tanam di rumah om-om tersebut. Nikmat. Setelah momen nikmat tersebut, Lenny menceritakannya kepada Jack. Tentu saja hal itu membuat Jack cemburu. Dan bodohnya lagi, si Lenny ini masih nggak peka kalau ternyata Jack suka kepadanya. Sebagai pembalasan, Jack menghampiri bosnya yang aduhai seksi ini untuk mengajaknya berkencan. Mendengar rayuan dari Jack, akhirnya bosnya ini setuju untuk jalan bersama Jack. Kemudian terlihat dua momen sekaligus. Lenny yang sedang berkencan bersama om-omnya, dan di sisi lain, Jack sedang makan malam bersama bosnya. Tentu aja Jack pun menikmati momen bersama bosnya, karena udah lama ia mengincar bosnya ini. Setelah makan malam selesai, mereka pulang ke apartemen. Dan Jack pun dibuat terkejut, ternyata bosnya ini juga suka sama dirinya. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung bercocok tanam di tempat itu. Aduh, merinding bulu ini, nikmat. Tapi sayang, hal yang berbeda dirasakan oleh Lenny. Ia tak sengaja bertemu dengan mantannya yang sudah memiliki istri hamil. Hal itu membuat rasa cemburu Lenny meningkat karena mantannya ini sudah punya pengganti dari dirinya. Karena tak kuasa menahan sakit hati, Lenny pun meninggalkan pesta tersebut. Kemudian Lenny datang ke apartemen Jack untuk meminta pelukan hangat darinya. Jack pun menuruti permintaan Lenny. Karena dasarnya, Jack tulus mencintainya. It's over. You didn't choose me.
I love you for free, Lenny. Free Jake. 3 bulan pun berlalu. Kini Lenny sudah pergi jauh keluar kota. Dan Jack menjalin hubungan bersama bosnya. Di sini bosnya udah seneng banget karena ia mau dilamar oleh Jack dan akan pergi berbulan madu. Tentu saja hal itu akan menjadi momen yang terindah bagi Jack dan bosnya. Namun secara tak sengaja, Jack melihat Matthew, selingkuhannya Lenny, yang sedang makan bersama istrinya. Tanpa basa-basi, tiba-tiba Jack langsung memukul Matthew dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat adu jotos terjadi, polisi pun datang memisahkannya. Dan akhirnya bosnya Jack ini tahu bahwa sebenarnya Jack tidak benar-benar mencintainya. Dan Jack masih kepikiran tentang Lenny. Akhirnya bosnya itu meninggalkan Jack. Dan Jack pun dibawa ke kantor polisi. Kemudian ia menelpon Lenny dan mengatakan semua isi hati perasaannya terhadap Lenny. I just really miss you. I think it is wrong because I don't actively do anything. You're just... Bahwa selama ini ia sangat cinta dan tulus kepada Lenny dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengannya. Mendengar perkataan Jack membuat Lenny terharu karena baru merasakan cinta yang sebenarnya serta hati yang tulus dari Jack. Keep talking. I love hearing your voice. I love you. I love you too. Setelah melewati persidangan, Jack pun dilepaskan dari tuntutan penjara. Dan akhirnya setelah sekian lama, Jack bertemu kembali dengan Lenny yang sudah menyatakan perasaannya masing-masing. Dan kini mereka akan segera melakukan pernikahan dan memulai hidup bahagia. Dan film pun berakhir. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.